Pengantar di ruang terbatas. Outline, konsep dasar ruang terbatas dan identifikasi, potensi bahaya dan pengendalian risiko, prosedur izin kerja dan peran tim kerja, peralatan keselamatan, APD, dan simulasi dasar. Tujuan, memberikan pemahaman dasar tentang ruang terbatas dan potensi bahayanya, menjelaskan persyaratan K3 yang berlaku untuk pekerjaan di ruang terbatas, membekali peserta dengan pengetahuan dasar peran dan tanggung jawab pekerja, pengawas, dan tim tanggap darurat, meningkatkan kesadaran akan pentingnya izin kerja, prosedur keselamatan, serta penggunaan APD. Konsep ruang terbatas menurut standar K3. Ruang terbatas adalah suatu area kerja yang tidak dirancang untuk ditempati manusia secara terus-menerus, tetapi cukup besar untuk dimasuki dan memungkinkan pekerja melakukan aktivitas di dalamnya. Ruang ini memiliki akses keluar masuk yang terbatas, sehingga menyulitkan evakuasi maupun pergerakan peralatan. Kondisi di dalamnya seringkali berpotensi menimbulkan bahaya, seperti kekurangan oksigen, adanya gas beracun, uap mudah terbakar, risiko ledakan, maupun bahaya fisik lainnya. Oleh karena itu, setiap pekerjaan di ruang terbatas harus dilakukan dengan penerapan prosedur keselamatan khusus untuk mencegah kecelakaan dan melindungi kesehatan pekerja. Contoh ruang terbatas di industri: tangki penyimpanan tangki minyak, tangki kimia, tangki air industri, silo dan hopper untuk penyimpanan bahan baku seperti semen, gandum, atau pasir, bejana tekan pressure vessel dan reaktor kimia, saluran bawah tanah seperti manhole, drainase, sewer, atau gorong-gorong, ruang boiler atau tungku industri, ruang dalam, pipa berdiameter besar, pipa utilitas, pipa minyak atau gas, ruang mesin kapal atau tangki balas kapal, terowongan kerja tunnel atau shaft tambang, ruang penyimpanan tertutup dengan ventilasi minim, cooling tower basin atau kolam sirkulasi tertutup. Karakteristik ruang terbatas: tidak dirancang untuk hunian terus-menerus, ruang hanya digunakan untuk aktivitas tertentu perawatan, pembersihan, inspeksi, bukan sebagai tempat kerja rutin, memiliki akses masuk dan keluar yang terbatas, jalur sempit, sulit dijangkau, atau hanya tersedia satu pintu atau manhole sehingga menyulitkan evakuasi, cukup besar untuk dimasuki pekerja, ruang memungkinkan seseorang masuk dan melakukan pekerjaan di dalamnya, walaupun dengan keterbatasan gerak. Ventilasi alami tidak memadai. Sirkulasi udara terbatas sehingga berisiko menimbulkan kekurangan oksigen, akumulasi gas beracun, atau uap mudah terbakar, berpotensi menimbulkan bahaya serius. Risiko yang ada dapat berupa bahaya atmosfer kurang oksigen, gas beracun, uap mudah terbakar maupun bahaya fisik panas, bising, terhimpit, atau terjebak. Alasan ruang terbatas berbahaya. Ruang terbatas berbahaya karena atmosfer berisiko oksigen rendah, gas beracun, uap mudah terbakar, akses terbatas yang menyulitkan evakuasi, ventilasi minim dan kondisi fisik buruk panas, licin, bising, tertimbun material, kurang prosedur atau pengawasan tes gas, izin kerja, APD, pelatihan. Kecelakaan internasional dan nasional. Statistik kecelakaan ruang terbatas, internasional AS, 1030 pekerja meninggal di ruang terbatas tahun 2011 sampai 2018, rata-rata 100 sampai 160 kasus per tahun BLS, sebagian besar akibat gas beracun, kekurangan oksigen, terperangkap, atau ledakan. Indonesia, belum ada data nasional lengkap, namun banyak kasus lokal seperti pekerja meninggal karena H2S di tangki Pertamina dan teknisi tewas di saluran limbah Jakarta. Studi menunjukkan 60% korban justru dialami tim penyelamat. Regulasi dan standar terkait. Regulasi Nasional Indonesia, Permenaker Nomor 9 Tahun 2016,
tentang keselamatan dan kesehatan kerja dalam ruang terbatas, mengatur definisi, kewajiban pengusaha, kompetensi petugas K3, izin kerja permit, prosedur kerja aman, hingga tanggap darurat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, tentang keselamatan kerja dasar hukum umum K3, termasuk ruang terbatas. Permenaker Trans Nomor per 01 Men 1980, tentang K3 pada konstruksi bangunan mengatur aspek ruang kerja yang berpotensi berbahaya termasuk ruang terbatas. Regulasi dan standar internasional. OSHA Occupational Safety and Health Administration, AS 29 CFR 191014 Permit Required Confined Spaces Standar Utama untuk Industri Umum, 29 CFR 1926 Subpart E Confined Spaces in Construction khusus sektor konstruksi, NIOSH National Institute for Occupational Safety and Health, AS, Panduan Teknis Pengendalian Risiko Ruang Terbatas, termasuk ventilasi, monitoring atmosfer, dan prosedur penyelamatan. ANSI American National Standards Institute, ANSI Z117, 1 Safety Requirements for Confined Spaces, pedoman praktik aman, pelatihan, hingga penyelamatan. ILO International Labour Organization, pedoman K3 internasional, termasuk ruang terbatas, dengan prinsip pencegahan hazard, pelatihan, dan tanggap darurat. HSE Health and Safety Executive, Inggris, Confined Spaces Regulation 1997 mengatur identifikasi, izin kerja, prosedur aman, dan kewajiban penyelamatan. Pentingnya pelatihan dan kesadaran pekerja di ruang terbatas. Pelatihan memastikan pekerja mampu mengenali bahaya ruang terbatas, menggunakan APD dan peralatan dengan benar, serta mematuhi prosedur izin kerja. Kesadaran membuat pekerja lebih berhati-hati, disiplin, dan siap menghadapi keadaan darurat. Tanpa pelatihan dan kesadaran, risiko kecelakaan fatal meningkat, bahkan pada tim penyelamat. Potensi bahaya dan pengendalian risiko. Pertama, bahaya atmosfer, contoh, gas beracun H2S, CO, kekurangan oksigen, uap mudah terbakar. Penanganan, uji atmosfer sebelum dan selama pekerjaan, ventilasi atau exhaust fan, gunakan detektor gas, APD pernapasan SCB atau respirator, larang sumber api. 2. Bahaya fisik, contoh, suhu ekstrem panas atau kelembapan tinggi, bising, pencahayaan minim. Penanganan, gunakan APD sesuai bahaya airplug, baju tahan panas, pasang penerangan portabel aman, batasi waktu kerja work rest cycle. Ketiga, bahaya mekanis, contoh, mesin atau peralatan berputar, energi tersimpan listrik, hidrolik, tekanan. Penanganan, lakukan loto lockout tagout, isolasi energi sebelum masuk, pasang pengaman mesin, pastikan peralatan nonaktif. 4. Bahaya biologis, contoh, jamur, bakteri, serangga atau hewan kecil. Penanganan, bersihkan ruang sebelum masuk, gunakan sarung tangan, masker atau respirator, pakaian pelindung, dan lakukan inspeksi rutin. Risiko psikologis stres, panik, klaustrofobia. Ruang terbatas juga menimbulkan risiko psikologis bagi pekerja. Kondisi ruang yang sempit, gelap, panas, dan akses terbatas dapat memicu stres, panik, hingga klaustrofobia, yang berakibat menurunnya konsentrasi, kesalahan kerja, atau bahkan kecelakaan. Cara penanganan, seleksi pekerja yang memiliki kondisi mental atau psikologis stabil, berikan pelatihan dan simulasi agar pekerja terbiasa dengan kondisi ruang terbatas, pastikan komunikasi dua arah radio, intercom selalu tersedia, terapkan sistem kerja bergiliran untuk mencegah kelelahan mental. Pastikan ada petugas standby di luar ruang terbatas untuk mendukung pekerja. Pertama, metode identifikasi bahaya, dengan menggunakan JSA atau Job Safety Analysis, adalah metode sistematis untuk memecah pekerjaan menjadi langkah-langkah kecil, lalu mengidentifikasi potensi bahaya di setiap langkah tersebut.
Setelah bahaya ditemukan, ditentukan cara pengendaliannya agar pekerjaan dapat dilakukan dengan aman. Dengan JSA, pekerja lebih mudah memahami risiko nyata yang mereka hadapi dan mengetahui tindakan pencegahan yang harus dilakukan. Hierarki pengendalian risiko di ruang terbatas dan sistem ventilasi dan pemantauan gas. Risiko dikendalikan dengan urutan, eliminasi hilangkan bahaya, substitusi ganti bahan atau alat lebih aman, rekayasa ventilasi, alat pelindung, administrasi prosedur, izin kerja, dan terakhir APD alat pelindung diri. Ventilasi dipakai untuk menjaga udara tetap aman, cukup oksigen, bebas racun atau ledakan. Pemantauan gas dilakukan terus-menerus dengan detektor agar kondisi berbahaya segera terdeteksi sebelum pekerja terdampak. Prosedur izin kerja dan peran tim. Pertama, izin kerja ruang terbatas dokumen resmi sebelum pekerjaan dimulai untuk memastikan semua bahaya sudah dikendalikan. 2. Isi dan persyaratan data pekerja, lokasi, hasil uji atmosfer, APD, ventilasi, komunikasi, serta rencana darurat. 3. Peran entrant pekerja yang masuk, wajib patuh prosedur, gunakan APD, dan jaga komunikasi. 4. Peran attendant standby di luar, awasi pekerja, jaga komunikasi, cegah akses ilegal, dan panggil bantuan saat darurat. Kelima, peran supervisor mengotorisasi izin, memastikan semua syarat terpenuhi, dan hentikan kerja bila tidak aman. 6. Prosedur masuk dan keluar, hanya boleh masuk dengan izin sah, uji atmosfer dilakukan, keluar segera bila pekerjaan selesai atau kondisi berubah. 7. Komunikasi wajib dua arah antara pekerja dalam dan pengawas luar agar kondisi selalu terpantau. 8. Keadaan darurat attendant, aktifkan alarm, hubungi tim rescue terlatih, jangan masuk tanpa perlengkapan khusus. Peralatan keselamatan APD dan simulasi, pelindung pernapasan, respirator dengan filter untuk gas ringan, SCBA self-contained breathing apparatus untuk kondisi beracun atau kekurangan oksigen, pelindung kepala dan wajah, helm keselamatan safety helmet untuk mencegah benturan, face shield atau goggles untuk melindungi mata dari percikan dan debu, pelindung tangan dan kaki, sarung tangan sesuai jenis pekerjaan karet, kulit, atau tahan bahan kimia, sepatu safety anti-slip dan kadang anti-starek untuk mencegah percikan api. Pelindung tubuh, coverall atau baju kerja tahan api atau bahan kimia sesuai risiko, rompi reflektif jika pencahayaan minim, pelindung dari jatuh fall protection, full body harness lengkap dengan lifeline saat masuk ke ruang terbatas dengan akses vertikal. Peralatan tambahan, alat komunikasi radio, intercom, detektor gas portable meski bukan APD murni, tapi krusial untuk keselamatan. Peralatan komunikasi, radio atau intercom menjaga komunikasi dua arah antara pekerja di dalam dan pengawas di luar. Hand signal atau isyarat tangan alternatif jika komunikasi elektronik gagal, agar instruksi tetap jelas. Peralatan evakuasi dan rescue, tripod dan lifeline digunakan untuk menurunkan atau mengangkat pekerja dengan aman dari ruang terbatas vertikal. Harness terhubung ke lifeline agar pekerja bisa segera dievakuasi jika darurat. SCBA self-contained breathing apparatus digunakan tim penyelamat untuk masuk ke ruang dengan udara beracun atau kekurangan oksigen. Simulasi dasar, persiapan dan izin kerja supervisor terbitkan izin, uji atmosfer, siapkan APD, komunikasi, ventilasi, dan rencana evakuasi. Pemeriksaan APD dan peralatan entrant pakai APD lengkap helm, harness, respirator atau SCBA, attendant siapkan radio dan tripod, masuk ruang setelah atmosfer aman, pekerja masuk dengan lifeline, attendant jaga komunikasi dan catat waktu, pelaksanaan pekerjaan pekerja bekerja sesuai izin, ventilasi aktif, attendant awasi dari luar. Simulasi dasar, keluar ruang setelah selesai atau izin habis, pekerja keluar, supervisor menutup izin kerja, darurat jika ada insiden, attendant aktifkan alarm,
Tim rescue dengan SCBA evakuasi pekerja via tripod dan harness.